Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya gelar Festival Pesona Tanah Papua yang berlangsung di Aimas, Kabupaten Sorong guna menumbuh kembangkan UMKM yang berada di Provinsi Papua Barat Daya pada Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Dalam penjemputan penjabat Bupati Kabupaten dan Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf RI serta staf kepresidenan disambut dengan tari-tarian adat dari suku Moi di lapangan Hotel Aimas, Kabupaten Sorong berlangsung dengan meriah. Penjabat Bupati Sorong Yan Pietmoso menilai bahwa peluang ini menjadi momentum bagi setiap UMKM di Kabupaten Sorong untuk menarik perhatian pengunjung dengan berbagai desain olahan kuliner yang andal dan siap dikonsumsi. Sementara itu, Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf RI Dwi Marhen mengatakan pemerintah pusat melalui Kemenparekraf mendorong dalam pelaksanaan Festival Budaya Tanah Papua di Provinsi Papua Barat Daya. Gini, kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun ini punya PR banyak dari Pak Presiden. Setelah pandemi ini memang ekonomi lagi susah. Bagaimana resesi global, rantai pasok, ada perang Ukraina dengan Rusia ini luar biasa, sehingga yang bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia hanya dengan ekonomi kreatif. Jadi kita dorong baik itu di Sumatera, di Jawa, Kalimantan termasuk Papua, semua bergerak dari ekonomi kreatif yang bisa dikerjakan sambil ngomong anak, bisa dikerjakan sambil mengajar dan seterusnya. Harapannya apa? Akan ada 4,4 juta pekerja ekonomi kreatif yang bisa memproduksi karya-karya kreatif terbaik. Ketika ada 4,4 juta lapangan pekerjaan baru, harapannya itu resesi akan turun. Contoh sekarang, Inggris sekarang antri di Bank Dunia. Selevel Inggris yang punya liga sepak bola terbesar, sekarang antri untuk pinjam ke Bank Dunia karena apa? Resesi global. Sekarang Pak Presiden, Pak Jokowi menginginkan semua masyarakat bergerak melalui kegiatan ekonomi kreatif yang bisa bikin kuliner begini, yang bisa bikin tas begini. Nanti kami dari pemerintah daerah, pemerintah pusat akan membantu mulai dari packagingnya, pemasarannya, bagaimana nanti pemasarannya tidak manual lagi. Pemasarannya kita bayar online. Nanti kita pakai barcode sehingga kapanpun saya bisa pesan barang-barang melalui online HP kita. Karena sekarang dari 275 juta penduduk Indonesia ada 350 pemegang handphone. Penduduknya 275, handphone nggak ada 350 juta. Kayak saya itu ada dua, satu untuk meeting, satu untuk ini kan. Sehingga itu yang harus kita maksimalkan. Kalau kita hanya mengandalkan konvensional, itu perputaran uangnya akan lambat. Sehingga kita tidak boleh melawan kemajuan zaman, tapi harus kita manfaatkan. Jadi kalau saya sendiri mau bawa satu dua kan tidak mungkin, malas. Tapi kalau ada barcode, kita klik, nanti saya sampai Jakarta, bareng nyampe bisa Jakarta. Dan nanti kami dari pemerintah pusat akan membantu bagaimana digital market itu bisa berjalan dari Sabang sampai Merauke, dari ranah Jawa sampai dengan ranah Papua itu sama. Jadi Pak Presiden menginginkan memeratakan pembangunan, termasuk juga pemasaran produk-produk Indonesia. Di Sorong itu Raja Ampat. Raja Ampat itu masuk di 10 destinasi prioritas nasional. Jadi kan ada Labuan Bajo yang karena komodonya, ada Borobudur karena candinya, ada Mandalika karena sirkuitnya. Sorong ini karena Raja Ampatnya. Jadi kalau kita uang 5.000 itu tidak masuk, tapi uang 100.000 baru masuk. Apa maksud dari uang 100.000 ada Raja Ampatnya? Itu berarti kelas yang paling tinggi uang di Indonesia 100.000. Berarti kami dari pemerintah pusat mengakui Raja Ampat itu kelasnya paling tinggi sebetulnya. Tinggal PR kita bagaimana menaikkan kualitas. Kalau istilah kerennya itu quality tourism. Kalau di Jogja, mohon maaf, itu namanya mass tourism. Orang banyak, buang-buangnya hanya 10.000, sampahnya yang banyak. Bagaimana nanti ke Sorong, Raja Ampat, buangnya 5 juta, sampahnya dikit. Jadi quality tourism. Kalau di Bali, maju pariwisata itu 80 tahun butuh waktu. Raja Ampat baru 10 tahun. Sehingga kita masih punya banyak waktu. Tidak bisa kami sendiri dari pemerintah pusat, tidak bisa kami sendiri dari Kementerian Pariwisata, tapi semua stakeholder harus terlibat. Mulai dari pemerintah, teman-teman media penting perannya, teman-teman komunitas, teman-teman akademisi, termasuk semua industri dan stakeholder pariwisata harus bergerak.
bergerak bareng-bareng. Kalau Pak Jokowi menginginkan ada tol laut, bagaimana nanti tol laut dari Sorong ke Raja Ampat ini tidak sehari sekali, bisa sehari 10 kali kayak angkot itu. Sehingga kalau makin banyak, otomatis kosnya akan rendah. Kalau kosnya rendah, semua akan datang ke Raja. Terima kasih ya. Salah satu pengusaha UMKM Joni saat ditemui menjelaskan bahwa usaha herbal dengan bahan-bahan alami ini saya geluti saat di musim pandemi COVID-19 diproduksi untuk teman-teman saya merasa enak dikonsumsi sehingga saya disuruh untuk menawarkan ke orang-orang. Dan jahe saya buat ini pada waktu pas COVID. Jadi 5 bulan setelah COVID itu diproduksi untuk mencegah COVID. Tapi setelah itu karena teman-teman mereka rasa enak, mereka suruh saya coba tawarkan ke orang-orang. Jadi waktu tawarkan ke orang-orang, banyak yang berminat. Akhirnya jadilah usaha atau jadilah bisnis dalam keluarga. Nah, jadi itu awal daripada saya mulai produksi ini. Pakai itu jahe merah, temulawak, kunyit putih, ada cengkeh pala, ada serai, ada kayu manis, ada bunga lawang, ada gula sari, terus gula aren, tambah dengan bisa ditambahkan susu juga. Garam sedikit saja, mungkin seperti itu. Kalau kita produksi tadi pagi, dia bertahan 1 hari di luar. Tapi kalau kita mau kasih masuk di kulkas bisa 1 minggu atau 7 hari. Itu kalau kita kasih masuk di kulkas. Ini yang seru. Pakai itu jahe merah, temulawak, kunyit putih, ada cengkeh pala, ada serai, ada kayu manis, ada bunga lawang, ada gula sari, terus gula aren, tambah dengan bisa ditambahkan susu juga. Garam sedikit saja, harus ditambahkan susu 1 sendok makan, seperti itu. Dari mulai COVID dan botol, kalau ini tahun ini baru produksi.